Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidan Nasrullah, NIM 1801991, kelas 5A, absen 26. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, yaitu kedaruratan medis 1, kedaruratan medis 2, dan sekarang saya akan membahas kedaruratan medis 3 dalam mata kuliah praktikum pelayanan kesehatan. Oke, kita langsung saja ke ke materinya, yaitu di dalam kedaruratan medis 3 ini terdapat dua materi. Yang pertama adalah keracunan dan yang kedua adalah gigitan binatang. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke, kita langsung ke materinya saja. Yang pertama itu adalah keracunan. Nah, di dalam keracunan ini kita akan membahas yang pertama ada keracunan melalui mulut, kemudian yang kedua melalui pernapasan, dan yang ketiga adalah melalui kulit. Oke, kita langsung saja. Apa sih itu keracunan? Nah, keracunan ini adalah suatu zat yang masuk ke dalam tubuh dengan jumlah tertentu yang menyebabkan reaksi yang tidak sehat. Jadi tubuh itu tidak menerima zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, untuk yang pertama itu melalui mulut. Nah, penyebabnya itu yang pertama adalah obat-obatan. Misalkan ada obat-obatan yang tidak diterima oleh tubuh kita sehingga kita mengalami keracunan. Nah, yang kedua adalah makanan atau minuman yang kadaluarsa. Nah, sering sekali banyak produk-produk makanan itu yang tidak mencantumkan kadaluarsanya gitu. Jadi harus diperhatikan juga bagi kita untuk memilih makanan-makanan supaya kita tahu bahwa makanan itu kadaluarsa atau tidak. Oke, yang ketiga adalah zat kimia. Nah, zat kimia ini misalkan obat serangga. Nah, mungkin kita tuh nggak sengaja meminum obat serangga ataupun obat-obat yang berbahaya gitu, zat kimia yang berbahaya yang kita minum gitu. Oke, untuk yang selanjutnya adalah makanan yang mengandung racun. Nah, mengandung racun ini berarti zat kimia. Jadi di dalam makanannya itu ada zat-zat yang tidak baik untuk tubuh kita, atau tubuh kita tidak menerima gitu zat yang ada di dalam makanan tersebut. Itu untuk penyebabnya. Nah, untuk pertolongannya itu yang pertama itu korban diposisikan duduk condong ke depan, jadi supaya muntah gitu ya, jadi posisi muntah gitu, jadi agak condong ke depan gitu. Terus yang kedua, penolong berdiri di samping korban. Jadi penolong itu berada di samping, bukan di belakang, bukan di depan, seperti itu. Apalagi di atas kan tidak bisa. Kemudian penolong harus menggunakan sarung tangan. Nah, menggunakan sarung tangan ini jadi supaya tidak terkena racunnya gitu, jadi supaya higienis gitulah teman-teman ya. Terus yang selanjutnya buat rangsangan muntah dengan memasukkan jari mulut ke korban. Misalkan kita sudah pakai sarung tangan, kita pegang jari korban, kemudian kita masukkan jarinya ke mulut sampai ke tenggorok, ke ujung ini ya. Jadi supaya seperti biasa kita kita suka sengaja muntah gitu ya, jadi dengan memasukkan mulut ke dalam rongga tenggorokan gitu, jadi sehingga korban itu bisa memuntahkan racun yang ada di dalam tubuhnya. Nah, di sini tuh apabila ada terlanjutkan, misalkan sampai korbannya tidak sadar, nah secepatnya kita bawa korban itu ke rumah sakit ya, soalnya itu bisa langsung berbahaya bagi pencernaannya gitu, sistem pencernaannya bisa terganggu seperti itu. Nah, terus bila korban minum racun serangga itu turunkan konsentrat racunnya. Nah, jadi racunnya dikurangi dulu. Nah, yang tadi dengan cara kita memasukkan jari gitu, jadi supaya keluar gitu buat racun-racun yang ada di dalam pencernaannya gitu, seperti itu. Nah, untuk keracunan yang kedua ini adalah keracunan melalui pernapasan. Nah, melalui pernapasan ini penyebabnya itu adalah menghirup gas beracun. Misalkan kita sedang berada di pertambangan ataupun di tempat-tempat zat kimia, di laboratorium. Nah, kita tuh misal ada orang yang keracunan dari pernapasan itu menghirup gas beracun gitu. Jadi
bukan oksigen yang kita hirup, tetapi gas-gas yang tidak diterima oleh pernapasan kita. Nah, seperti itu dapat menyebabkan keracunan. Nah, yang kedua adalah kebocoran gas industri. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang dekat dengan pabrik seperti industri seperti itu, nah biasanya sering terjadi kasus-kasus juga bahwa kebocoran gas. Nah, itu bisa menyebabkan keracunan. Makanya harus berhati-hati apabila ada gas ataupun gas pabrik industri itu harus diperhatikan juga, soalnya kan harus diperhatikan juga memakai masker seperti itu, harus dijaga juga lah kesehatan kita tuh. Nah, kemudian ada gejalanya dalam keracunan pernapasan ini. Yang pertama, terasa sesak gitu, pernapasan kita terasa sesak ataupun berat. Kemudian yang kedua, sulit kulit bersisnois ataupun kita kulitnya pucat gitu. Jadi misalkan wajah itu terlihat pucat kebiruan gitu, seperti itu. Terus yang ketiga itu nafas berbau. Jadi nafasnya itu tidak menghasilkan, misalkan kalau berbau seperti itu, karena gas beracunnya sudah masuk ke dalam pernapasan. Jadi ketika bernapas itu berbau gitu, seperti itu. Yang selanjutnya adalah batuk. Nah, batuk. Oke, seperti itu. Nah, yang tahap keracunan melalui pernapasan itu mungkin seperti ini ya teman-teman, tahapan-tahapannya. Yang pertama ada sakit kepala, mual, pusing, kemudian kesulitan nafas, kolaps, dan hilang kesadaran. Nah, untuk pertolongannya ya teman-teman, kita bisa langsung yang pertama itu bawa ke tempat yang aman, misalkan dari pabrik industri ataupun dari laboratorium, kita pindahkan ke tempat yang aman yang tidak terjangkau oleh gas tersebut. Kemudian yang kedua, tenangkan korban. Nah, yang ketiga ini yang paling penting untuk keracunan pernapasan, yaitu kita memberikan oksigen. Ya, beri oksigen sampai korban sadar dan tetap beri oksigen supaya korban itu nyaman. Jadi setelah korban sadar itu kita harus tetap diberikan oksigen, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, untuk keracunan yang selanjutnya adalah melalui kulit. Nah, melalui kulit ini penyebabnya yaitu zat kimia. Misalkan untuk para petani ini biasanya kalau menggunakan zat kimia itu tidak sengaja terkena kulit. Nah, itu bisa menyebabkan keracunan juga pada kulit kita gitu. Terus yang kedua ada tanaman. Nah, tanaman di sini mungkin ada tanaman yang liar gitu, seperti itu, yang berbahaya bagi kulit kita sehingga menyebabkan keracunan bagi kulit kita. Kemudian yang ketiga itu tersentuh binatang, misalkan ulat bulu. Nah, ulat bulu itu sebetulnya adalah keracunan, ataupun bisa juga dengan makhluk laut gitu, yang ada di laut. Biasanya kita bisa menyebabkan keracunan pada kulit. Oke, untuk selanjutnya itu ada gejalanya. Gejala keracunan kulit ini ada 5. Yang pertama adalah kulit berwarna kemerahan, seperti kita digigit serangga ya teman-teman. Kulit kita mengalami kemerahan karena keracunan dari hewan ataupun dari binatang laut, seperti itu. Kemudian gatal. Nah, gatal seperti itu. Terus ada juga nyeri pada bagian kulit tertentu. Yang paling parah itu yang selanjutnya adalah bahkan melepuh seperti luka bakar. Nah, mungkin ini teman-teman yang harus diperhatikan, melepuh. Jadi kulit kita melepuh dan seperti luka bakar gitu. Terus yang selanjutnya, bila terlalu parah akan mengakibatkan shock. Jadi ya setelah kita misalkan melihat kulit kita melepuh, maka gejalanya mereka yang terkena, yang si korban itu bakal mengalami shock gitu teman-teman. Mungkin di sini saya akan menjelaskan yang selanjutnya itu pertolongan bagi keracunan pada kulit. Nah, yang pertama itu buka pakaian korban yang terkena. Nah, misalkan terkenanya di dalam tangan. Nah, kita buka pakaian korbannya terlebih dahulu. Nah, kemudian siram dengan air bagian yang terkena racun. Nah, di sini air ya, air putih, air hangat, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian arah menyiram dari bagian dalam keluar. Jadi misalkan lukanya di sini kita arah menyiramnya dari dalam keluar. Nah, jadi tidak dari luar ke dalam gitu, seperti itu. Nah, untuk tahap selanjutnya mungkin kita bisa, kalau misalkan sampai korban mengalami shock seperti itu, kita bisa bawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut, seperti itu untuk keracunan. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu gigitan binatang. Nah, di sini gigitan binatang ini yang saya akan bahas itu
ada gigitan serangga, kemudian gigitan ular, dan yang terakhir adalah gigitan anjing. Nah, untuk yang pertama itu kita langsung ke gigitan serangga. Nah, serangga itu bisa di sini saya akan menjelaskan ada beberapa serangga saja ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada lebah ataupun ya sejenis lebah kayak gitu ya teman-teman. Nah, gejalanya itu jika racun dari sengatan serangga itu menjalar adalah urat menjadi kejang. Nah, jadi nanti bisa saja gigitan serangga itu menyebabkan kita kejang. Kemudian kepala pusing, demam. Nah, yang paling pertama kita akan alami adalah demam. Nah, kemudian berkeringat dingin, sesak napas, dan disertai dengan muntah kalau lebih parahnya seperti itu. Nah, untuk penanganannya itu siapkan 6 siung bawang putih. Nah, ataupun kita juga bisa secukupnya saja. Nah, sesuai dengan gigitan yang kita terima gitu. Misalkan kalau gigitan satu serangga kita bisa gunakan 6, ataupun kita kurang juga tidak apa-apa. Sedangkan kalau kita tergigit oleh serangganya banyak, nah otomatis bawangnya juga harus banyak gitu, seperti itu. Nah, 6 bawang tersebut kita tumbuk secara halus sampai halus. Nah, lalu kemudian gunakan untuk menutupi luka atau bekas gigitan serangga tersebut. Nah, yang patut kita perhatikan di sini dengan 6 siung bawang putih ini hanya untuk pertolongan pertamanya saja. Nah, apabila ada kelanjutannya, misalkan korban sampai tidak sadarkan diri, kemudian tidak sadar diri ataupun pingsan, ataupun ada gejala-gejala yang berbahaya, kita langsung saja bawa ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjutnya supaya tidak terjadi apa-apa. Nah, yang selanjutnya adalah serangga ulat gitu, ulat bulu. Nah, seperti biasa ulat bulu itu kan memiliki banyak sekali bulu-bulunya yang menyebabkan kita itu sering gatal gitu. Nah, di sini apabila kita tergigit oleh ulat bulu, nah yang harus diperhatikan adalah kita tuh jangan sampai menggaruk bekas ataupun hasil gigitan dari ulat bulu, ataupun ulat bulu menempel ke dalam kulit kita. Jangan sampai kita digaruk karena itu akan meluaskan area kegatalannya gitu, dan bahkan bisa menyebabkan panas itu, seperti itu. Nah, untuk pertolongannya itu dari gigitan ulat bulu ini, bersihkan dahulu bulu-bulu dari ulat bulu yang menempel pada kita. Nah, misalkan kita dibersihkan dulu bulu-bulunya. Nah, yang kedua itu gunakan garam yang dicampur minyak kelapa. Nah, gunakan garam campur dengan minyak kelapa, oleskan pada bagian yang terasa gatalnya gitu, seperti itu. Nah, kemudian didiamkan. Ketika sudah dioles, kita diamkan sekitar setengah jam. Nah, setelah beres kita cuci, dan itu untuk penanganan pertamanya. Nah, apabila ada kelanjutannya, mungkin kita bisa bawa ke klinik atau rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Nah, untuk hewan yang ketiga, serangga yang ketiga ini mungkin waktu itu pernah trending juga. Nah, yaitu tomcat. Nah, tomcat ini adalah seekor serangga gitu ya, yang kecil, yang lumayan cukup bisa menyebabkan tubuh kita, kulit kita menjadi melepuh, kemudian sesak napas, kemudian kulit kita lebih parah dari gatal gitu, bisa langsung melepuh. Nah, tomcat ini juga mengandung racun jenis paederin, nah yang dapat menyebabkan kulit mengalami iritasi, atau melepuh seperti herpes. Nah, mungkin akan berbahaya sekali apabila tidak segera ditangani dari racun tomcat ini. Nah, untuk penanganan yang pertama ini, dari racun tomcat itu, yang pertama gunakan minyak goreng yang diaduk dengan garam sama seperti yang ulat bulu tadi. Nah, soalnya ini adalah penawar racun apabila digigit tomcat. Jadi kita bisa menggunakan minyak kelapa, minyak goreng dengan garam. Nah, ini salah satu penawar racun apabila kita digigit oleh tomcat, serangga tomcat ini.
Nah, selanjutnya adalah serangga itu pacet atau lintah. Nah, sering terjadi ataupun sering kita lihat di sawah, di hutan. Nah, banyak sekali pacet atau lintah ini. Nah, apabila pacet sudah nempel ataupun di kulit kita, biasanya kan pacet selalu maka pacet akan menghisap darah kita. Nah, pertolongan pertamanya itu penanganannya adalah tuangkan alkohol atau bisa juga diolesi garam. Nah, terutama di bagian mulut kita. Jadi apabila kita terkena pacet, nah kita dikasih garam di bagian mulut lintah supaya terlepas dari supaya lintahnya lepas dari kulit kita. Nah, kemudian bersihkan luka. Nah, sesudah kita pacet atau lintahnya sudah tidak menempel, nah kita bersihkan dengan antiseptik dan tekan sampai pendarahan berhenti. Nah, seperti itu untuk gigitan serangga. Untuk selanjutnya adalah pertolongan untuk gigitan binatang ular. Nah, gigitan ular ini yang patut kita ketahui di dunia ular ini terdapat dua ular. Yang pertama ada ular yang berbisa dan ular yang tidak berbisa atau bisanya itu rendah dan tidak menyebabkan tidak berbahaya bagi manusia. Nah, yang pertama itu tanda dan gejalanya. Nah, tanda gejalanya ini pasti ada bekas gigitan. Yang kedua sakit yang hebat, dan yang ketiga tuh merah di sekitar luka. Jadi apabila digigit ular maka akan terjadi bekas gigitan dan merah. Kemudian kita akan merasakan sakit. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke penanganannya, kita harus terlebih dahulu mengetahui jenis ular yang telah menggigit kita. Nah, jenis ular yang menggigit kita bisa mengetahuinya dengan misalkan kalau ularnya sudah pergi, kita bisa melihat dengan luka gigitan yang diberikan oleh ular tersebut. Nah, misalkan kalau gigitan ular berbisa dengan ular tidak berbisa itu berbeda ya teman-teman. Terus kalau kita masih melihat ularnya di sekitar kita atau di sekitar korban, kita juga bisa melihat apakah ular itu berbisa atau tidak berbisa. Nah, untuk yang pertama ular tidak berbisa atau dengan bisa yang rendah. Nah, ciri-cirinya itu bentuk kepalanya itu oval ataupun bulat seperti telur. Nah, kemudian gerakannya agresif. Biasanya ada di sawah ataupun pohon. Nah, seperti itu, agresif, cepat dan takut pada musuh. Nah, jadi kalau dia itu cepat dan takut gitu pada musuh. Nah, cara membunuhnya itu yang selanjutnya dengan membelit. Jadi tidak mereka gigit tetapi dengan cara membelit. Nah, untuk aktivitasnya untuk ular berbisa ini pada siang hari atau diurnal. Nah, yang selanjutnya adalah tidak memiliki taring bisa. Jadi giginya itu rata, tidak ada taring bisanya. Nah, yang selanjutnya adalah gigitannya tidak mematikan. Nah, yang terakhir adalah setelah menggigit langsung lari. Nah, biasanya untuk ular-ular yang tidak berbisa itu setelah menggigit lalu mereka itu suka lari gitu. Jadi ketakutan seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah ular yang berbisa atau memiliki bisa yang mematikan yang tinggi. Nah, yang pertama itu bentuk kepalanya cenderung segitiga sempurna. Jadi kebalikan yang tadi mah bulat oval. Nah, ini mah segitiga sempurna seperti ular kobra seperti itu. Nah, gerakannya lambat. Nah, kenapa lambat? Karena mereka itu sangat kuat gitu, memiliki kekuatan gitu. Jadi mereka itu lambat, tenang dan penuh percaya diri karena mereka itu kalau ular berbisa itu mereka itu merasa paling kuat gitu di antara hewan-hewan yang lainnya. Nah, kemudian yang rata-rata aktivitas ular berbisa ini adalah malam hari, kemudian membunuh mangsanya dengan menyuntikkan bisa yang ada di taringnya, kemudian ada memiliki taring bisa dan racun mematikan. Jadi ular berbisa memiliki taring bisanya yang cukup mematikan. Nah, setelah menggigit masih tinggal di tempat. Nah, ini yang bisa membedakan apakah itu ular berbisa atau tidak berbisa. Apabila ular berbisa sudah menggigit, maka dia akan tetap tinggal di tempat korban yang sudah digigitnya ataupun hewan yang sudah digigitnya. Kemudian biasanya gigitan ular berbisa gigitannya 2 titik. Nah, 2 titik ini jadi si taringnya sudah menyancapkan taring bisanya, jadi 2 titik itu yang kemudian menyebabkan kematian ataupun menyebabkan bahaya bagi
manusia ataupun hewan yang lainnya mungkin bisa langsung meninggal kalau tidak langsung ditangani seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas penanganannya. Penanganannya ini adalah untuk gigitan ular, tetap tenang, jangan panik, diamkan lengan atau kaki yang digigit ular dan jangan banyak gerak agar racun ular tidak menyebar apabila ular berbisa ya. Kemudian lepaskan semua perhiasan yang menempel seperti cincin, gelang sebelum terjadi pembengkakan, karena kalau sudah terlanjur bengkak akan sulit melepaskannya seperti itu. Jadi apabila sudah digigit ular biasanya akan membengkak. Nah, kemudian posisikan diri sebisa mungkin dan usahakan daerah gigitan lebih rendah dari jantung. Nah, apabila gigitannya di daerah kaki, maka gigitannya itu harus lebih rendah dari jantung, ataupun kita tidak boleh kakinya berada di atas seperti itu. Nah, kemudian bersihkan luka tapi jangan disiram dengan air dan tutup dengan kain bersih dan kering. Nah, kemudian yang selanjutnya gunakan spalk atau bidai untuk mengurangi pergerakan daerah yang terkena, karena kalau mengalami pergerakan itu akan menjadi bengkak gitu. Tapi usahakan tetap cukup longgar sehingga tidak membatasi aliran darah. Nah, yang selanjutnya adalah kalau lebih parah kita rujuk ke rumah sakit. Nah, di sini itu ada beberapa gejala khusus di beberapa organ apabila kita terkena bisa. Nah, yang pertama adalah hematotoksik. Nah, hematotoksik ini bersifat racun terhadap darah, menyebabkan pendarahan di tempat gigitan, pendarahan di tempat lain seperti paru. Nah, bisa berbahaya juga. Kemudian neurotoksik. Nah, neurotoksik ini mungkin kita sudah tahu, bersifat racun terhadap saraf, menyebabkan merasa kelemahan otot tubuh jadi terasa lemas. Nah, kemudian yang ketiga kardiotoksik. Nah, gejala ini berupa penurunan darah, shock, dan berhenti jantung. Itu sangat berbahaya sekali. Kemudian yang terakhir adalah sindroma kompartemen. Nah, merupakan suatu sindrom yang mengakibatkan terjadinya peningkatan tekanan dalam sekumpulan otot yang salah satunya disebabkan pembengkakan. Nah, jadi terjadi pembengkakan seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya yaitu yang tidak boleh dilakukan saat digigit oleh ular berbisa. Nah, memanipulasi luka baik dengan cara menyedot. Jadi jangan sampai kita menyedot seperti di film-film gitu, karena kan itu sangat berbahaya juga apabila kita melakukan menyedot bisa tersebut. Nah, kemudian atau menyayat kulit agar bisa keluar bersama darah, nggak boleh seperti itu gitu. Kemudian menggosok, apalagi menggosok dengan zat kimia atau mengompres dengan air panas pada es. Jangan, jadi kita hanya menekan pada dengan kain kering dan kain basah seperti itu. Kemudian mengikat atau memberi tourniquet terluka pada luka gigitan. Jadi jangan sampai bidainya terlalu keras mengikat seperti itu. Beberapa sumber menyebutkan pemasangan tourniquet bisa diberikan di bawah 30 menit pertama apabila timbul gejala. Nah, kemudian minum minuman alkohol atau kopi. Jadi sangat berbahaya sekali apabila kita terkena gigitan ular berbisa kemudian kita meminum minuman alkohol ataupun kopi. Nah, yang selanjutnya adalah yang sangat berbahaya, yang tidak boleh dilakukan adalah mencoba mengejar apalagi menangkap ularnya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya adalah gigitan anjing. Nah, gigitan anjing ini mungkin di daerah kita banyak sekali ya, di kampung-kampung, di desa-desa yang memiliki seekor anjing seperti itu. Nah, apabila kita terkena gigitannya mungkin akan apabila parah itu bisa menjadi rabies dan penyakit anjing itu menular ke kita gitu karena gigitannya. Nah, di sini penanganannya itu biarkan darah mengalir sementara demi mengeluarkan kuman dari luka. Nah, jadi biarkan darah ketika sudah digigit, kita biarkan darah mengalir seperti itu. Bersihkan dengan air bersih ya. Kemudian beri antiseptik berulang kali karena lebih efektif membunuh kuman pada menit-menit awal. Jadi ketika awal-awal itu berikan antiseptik berulang kali, apabila sudah kering beri lagi antiseptik seperti itu. Perlakukan sebagai luka terbuka balut. Nah, jadi dibalut seperti itu. Nah, yang selanjutnya apabila terjadi gejala-gejala yang menyebabkan lebih berbahaya lagi, kita langsung bawa ke rumah sakit atau dokter untuk menghindari penyakit tertentu akibat gigitan anjing tersebut.
Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam materi ataupun bahasa yang saya gunakan. Terima kasih, semoga bermanfaat khususnya bagi diri saya dan umumnya untuk kalian semua yang menonton video ini. Terima kasih. Jangan lupa kalau kalian suka like, kalau tidak suka jangan dislike. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.